Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini kita membahas tempat-tempat bersejarah di Madinah dan Mekah. Bagi jamaah yang berkunjung ke Madinah dan Mekah, perlu kiranya menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Terdapat beberapa tempat bersejarah di Madinah, diantaranya adalah Masjid Gamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Imam Bukhari, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Quba. Namun yang akan kita saksikan pada kali ini adalah Masjid Gamamah atau yang suka disebut Masjid Mendung. Kemudian Masjid Abu Bakar, dan lokasi situs yang terdapat di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian tempat bersejarah lainnya adalah Komplek Pemakaman Baqi. Berikut adalah penjelasan tentang tempat-tempat bersejarah di Madinah dan Mekah selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pada masa Rasulullah indah onibe hanya pertampakannya doma Nabi Sallallahu ini kan. Sedangkan yang di depan ini adalah namanya Masjid Umamah ataupun boleh kita sebut adalah Masjid Embun. Ahadun terjadi son peristiwa melaksanakan sholat Idul Fitri dan Umamah artinya adalah Embun. Sonon mabo anak nilas ya Rasulullah di sahabat nita iduahkan Rasulullah ma Allah Subhanahu wa taala halam embun awan dan sunnah melaksanakan awal melaksanakan salat Id, sedangkan jamak takdim zuhur asar maghrib sudah ada imamkan. Jadi insyaallah pada ketika ziarah kita tu kinai ingat alaku mama rombongan kita surah usul kita insyaallah kan. Jadi sudah ada asal muasal yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on magolarna Masjid Umamah ataupun Masjid Embun ataupun Masjid Awan. Sedangkan Masjid Abu Bakar sedangkan Ali lingkungan mesin Nabontar. Jadi dompak masa ni Nabion indah sonon copat non dihalangi gunung-gunung do presiden. Jadi Allah ada pengajian nama siapa-siapa kompunika nama laksanan ibadah haji tak ini mai sarupo dari umrah sarupo. Hanya perbedaannya adalah Arafah, hari Arafah. Insyaallah pada di hari Arafah isi meta ikuti pelaksanaan haji. Apakah digelar dalam satu orang? Indah. Abu akan najulu sini wa idom pangmasan ibadah haji bersama indah. Dolar moho haji pulang indah. Jadi tapi terasa dalam hati diri kita bahwa kita telah menyempurnakan Islam rahmatan alamin. Jadi ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, hargailah kita datang ke sini adalah berjuta-juta rupiah kan. Kita jago mak ayah nami epeng kita nagoki ulang kita sayang-sayangi ibadah kita ulang marsalor kontak ulang marsalor dan yang kau bisa tong begal para bima ataupun martiba dan tutup aurat nonton kan. Nah, jadi alak na tertentu do rupuson alak na kayo alak na bisa rupo di hadapan Allah, bahkan kaya dia di dalam ratusan, bahkan nauzubillah mudah-mudahan tong kita anak miskin nanya kita sudah orang yang biasa kita rumah kayo Allah Subhanahu wa taala dengan kaya kan. Umamah ataupun Masjid Embun. Alhamdulillah kita semua telah melihat Masjid Umamah dan Masjid Abu Bakar dan Ali. Berikut ini adalah Masjid Abu Bakar. Seperti ini tampilannya. Saat ini tidak dipakai lagi secara khusus untuk tempat beribadah. Terlihat tiangnya masih kokoh dan bentuk yang sangat unik ya, dan sangat indah. Walaupun memang ukurannya tidak terlalu besar.
sedikit halaman. Disitulah Rasulullah awal mulanya melaksanakan sholat dan membina masjid, membangun masjid Quba. Jelas Rasulullah sebutkan, man tawadda'a fi baitihi thumma aqama fil qada'i fa shalla fihi salatan kana lahu tajir umrah. Siapa yang berudu dalam keadaan air sembahyang daripada rumahku ataupun hotel dari mana-mana sajalah ibu bapak kan, menuju masjid Quba melaksanakan sholat rakaatain, maka pahalanya adalah pahala umrah. Masya Allah, tidak mesti kita berteriak jalan kaki capek kan, sa'i di antara Safa pada Marwah, tapi hanya melaksanakan sholat 2 rakaat saja, pahala yang kita raih adalah pahala umrah. Tapi mesti berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Quba. Nah, itulah awal mula pertama dilaksanakan oleh Rasulullah pembangunan, bukan Masjid Nabawi. Dan masjid ini juga bukan semuanya yang dibangun oleh Rasulullah, Ustaz. Apakah Masjid Nabawi ini semua tidak mustajab? Mustajab. Jangankan di Masjid Nabawi, di hotel. Yang penting adalah tanah haram. Kita berbuat baik ibu bapak, kita punya Allah di kota tanah haram Madinah, tepatnya Masjid Nabawi. Satu kali saja kita laksanakan ibadah, 1000 kali lipat Allah berikan pahala kepada kita. Bukan di sini. Kalau kuburannya Abu Bakar sama Umar di dekat makam Rasulullah SAW. Kalau Utsman ada di makam ini. Jadi di tempat ini adalah kuburan orang-orang yang soleh. Dulu ini bapak tempatnya ini adalah sebuah kebun. Kebunnya itu pohon-pohon borkot yang pohonnya itu pohon-pohon berduri. Jadi Rasulullah SAW menyuruh supaya pohon-pohon yang berduri ini semua dibabat habis dan dijadikan kuburan. Jadi sahabat Nabi yang pertama dikuburkan di sini yang bernama Utsman bin Maz'un. Jadi setelah itu sahabat-sahabat yang telah meninggal, baik itu di peperangan atau mati sakit atau mati yang seperti biasa, maka mereka akan dikuburkan di Baqi. Begitu juga jamaah umroh sekarang atau jamaah haji, kalau ada meninggal di Madinah ini, maka mereka akan dikuburkan di dalam kuburan Baqi. Jadi Rasulullah SAW juga mengatakan, siapa yang hendak ataupun ingin meninggal di Madinah silahkan, karena nanti yang pertama kali yang akan dibangkitkan setelah yaumul kiamah, maka penduduk Baqi, mereka nanti yang pertama dibangkitkan. Kedua, nanti Jannatul Ma'la, kuburan Ma'la yang ada di Makkah, itulah yang kedua nanti yang akan dibangkitkan setelah yaumul kiamah. Jadi bapak-bapak ini semuanya adalah kuburan yang sangat mulia. Letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi, persisnya di sisi sebelah barat dekat pintu 36. Pemakaman Baqi seperti dapat kita lihat ya. Kuburan pemakaman Baqi ini hanya ditandai dengan batu. Jadi satu jenazah setelah dikubur ditandai hanya dengan patok batu. Ini makam Baqi, 10.000 pasukan. Ramai sekali. Banyak pengunjung yang memasuki makam Baqi, tapi hanya untuk kaum laki-laki. Pada saat ibadah haji masih berada di Madinah, biasanya banyak pengunjung yang ingin berkunjung ke pemakaman Baqi. Dan sebagian sahabat di sini terlihat banyak sekali burung merpati kamarnya yang terbang atau berkumpul 1000 pasukan. di antara makam-makam.
Yang tadi adalah tempat-tempat bersejarah di daerah Madinah atau di kota Madinah. Sedangkan di Mekah ada beberapa tempat bersejarah, diantaranya adalah Jabal Sur dan tempat kelahiran Nabi, ya, yang diyakini tempat kelahiran Nabi Muhammad. Jabal Sur merupakan saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar Siddiq. Berada sebelah selatan Masjidil Haram. Di atas puncak Jabal Sur tersebut ada Gua Sur, tempat yang telah dijadikan perlindungan oleh Nabi Muhammad beserta sahabatnya Abu Bakar Siddiq dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah berniat hijrah ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Tidak rela Islam menyebar, akhirnya kaum kafir Quraisy mengejar untuk menghalang-halangi niat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril memberikan petunjuk agar Rasulullah dan Abu Bakar berlindung di Gua Sur. Simat, wih boy, gambar rumah, ada sana coba. Lagi jangan, masa 2 jam merangkul. Mau. Hah? Narong tundut masuk cumai mah mau kisat neson naik na bahat udah bisa iki Tempat ini diyakini merupakan tempat lahir Nabi Muhammad. Namun tempat ini sekarang berbentuk perpustakaan. Karena banyak orang yang meyakini tempat ini merupakan tempat lahir Nabi Muhammad. Namun sudah diganti menjadi perpustakaan agar tidak menjadi tempat yang dikultuskan. Demikianlah penjelasan beberapa tempat-tempat bersejarah selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Madinah dan Mekah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.